Hai semuanya, sesuai dengan judul video kali ini, aku akan sharing tentang apa sih tanda-tanda kalau ternyata kita sebetulnya hamil kembar. Pertanyaan tentang ciri-ciri hamil kembar ini sering banget aku temui di forum, di grup, bahkan kalau ketemu temen langsung gitu. Waktu itu gimana sih tanda-tandanya kalau lagi hamil kembar gitu? Pasti ada pertanyaan terselip seperti itu. Di sini aku mau menggarisbawahi bahwa tanda-tanda kehamilan yang dirasakan oleh setiap ibu itu pasti berbeda, mau kehamilan tunggal apalagi kehamilan kembar gitu. Mungkin yang aku rasakan belum tentu dirasakan oleh ibu yang lain, begitupun dengan sebaliknya. Makanya di sini aku mengambil salah satu referensi artikel, ciri-ciri kehamilan kembar tuh umumnya seperti apa. Mungkin di antara para mamis ada juga yang merasakan hal yang sama yang aku tidak rasakan. Kita bisa sharing sama-sama di sini. Mengutip dari ID di asianparent.com, ciri-ciri kehamilan kembar itu apa sih? Di sini disebutin yang pertama, berat badan naik dengan cepat. Bisa naik 5 kilo di trimester pertama. Kalau aku waktu itu dari bulan ketiga ke 4 naik 5 kilo, bulan keempat ke 5 juga naik 5 kilo gitu. Padahal sudah dikontrol makanannya, karbohidratnya dikurangi, lebih banyak sayur, protein, dan segala macamnya gitu. Ternyata memang kenaikan berat badan drastis ini tidak bisa dipungkiri gitu, bisa naik 5 kilo. Ini karena ukuran rahim dan volume darah yang meningkat lebih besar daripada ibu yang hamil dengan janin tunggal. Karena ada dua kebutuhan nih di dalam gitu, jadi pasti volume darah kita akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan dua bayi ini. Kemudian ciri yang kedua itu hamil muda tapi perut sangat besar. Kalau aku waktu itu iya, baru hamil 3 bulan dikira kayak udah hamil 5 bulan gitu. Apakah ini jadi ciri utama pasti hamil kembar? Enggak juga, karena ada ibu yang juga hamil tunggal baru bulan ketiga kelihatan kayak 5 bulan gitu karena postur tubuh si ibu. Jadi menurutku nggak selalu bisa jadi patokan yang benar ya, apakah perut besar sekali di kehamilan awal itu pasti hamil kembar? Nggak juga. Yang ketiga, mual yang parah. Untuk tanda ketiga ini aku tidak mengalami, puji Tuhan tidak mengalami yang kayak begini sama sekali gitu. Ia adalah sensitif untuk bau-bau tertentu yang bikin mual, tapi nggak yang bisa dibilang itu morning sickness parah, karena bener-bener jarang banget selama hamil ada mual-mual yang berlebihan tuh jarang banget, kecuali ada pemicu ya, pemicu bau-bau wangi yang menyengat, nah itu bisa tuh jadi mual berlebihan. Tapi di artikel ini disebutin lebih dari 50% ibu yang hamil bayi kembar mengalami mual pagi hari atau morning sickness yang lebih parah dari hamil tunggal. Balik lagi yang tadi aku bilang, kondisi ibu hamil antara yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda, nggak bisa disamain. Contohnya ya ini, mual yang parah ini aku tidak mengalami, tapi mungkin di ibu lain yang mengalami hamil kembar mengalami hal ini. Yang keempat, gerakan janin terasa lebih awal. Kalau di aku sendiri pada saat itu, jujur karena itu kehamilan pertama dan langsung kembar ya, jadi aku nggak tahu apakah memang itu terjadi lebih cepat atau enggak. Cuman dari beberapa pengalaman orang yang pernah hamil tunggal, memang bilang ya 3 bulan udah bisa terasa denyut gerakannya. Jadi menurutku ini sih nggak terlalu bisa dijadiin patokan ya berapa jumlah janin yang ada di dalam dari gerakan yang dirasakan pada trimester awal kehamilan. Yang kelima, ada 2 detak jantung. Nah, kapan sih detak jantung ini bisa didengar? Kalau aku waktu itu di USG transvaginal usia 7 minggu, detak jantung bayi sudah bisa didengar. Cuma masalahnya dokter pertama yang pada saat itu aku kunjungi untuk periksa kehamilan pertama tidak mengatakan kalau janin itu kembar atau ada 2 detak jantung gitu. Jadi pada saat itu ya pulang dengan oh ya udah hamil, cuma ada 1 bayi gitu di perut, mikirnya begitu di usia kehamilan 7 minggu gitu. Periksa di dokter yang kedua, ya memang ternyata aku hamil kembar identik dan hanya 1 kantung kehamilan gitu. Lalu yang keenam di sini hasil tes AFP yang sangat tinggi. Tes AFP itu apa sih? AFP itu adalah an alpha fetoprotein. Jadi ini pemeriksaan kehamilan yang dilakukan pada trimester kedua untuk memastikan apakah ada cacat lahir atau tidak. Ini biasanya mengukur jumlah protein tertentu yang dikeluarkan oleh jantung bayi. Jadi kalau hasil tes AFP-nya itu cenderung tinggi, bisa jadi juga ini adalah indikasi kalau sedang mengandung janin kembar. Lalu tanda yang ketujuh, kelelahan yang ekstrim. Menurutku sih pada saat itu fisikku masih oke-oke aja. Di usia 7 minggu kehamilan, 8 minggu itu aku masih bisa pentas nari gitu. Jadi
nggak terlalu ngerasain apakah itu kelelahan yang ekstrim. Cuma ada tanda yang agak aneh waktu itu. Jadi kalau ngomong tuh rasanya nafasnya memburu banget. Jadi kayak lagi habis olahraga, lari-lari, terus ngomong. Jadi ngambil nafasnya tuh benar-benar yang cepet banget. Aku sendiri pada saat itu tidak menyadari, tapi orang-orang di sekitarku bilang kayak capek banget ya ngomongnya gitu. Tanda yang ke-8 adalah meningkatnya level HCG. HCG ini adalah Human Chorionic Gonadotropin. Adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta setelah implantasi terjadi. Jadi meningkatnya level HCG di tubuh itu bisa menjadi tanda kehamilan kembar. Caranya gimana tahu level HCG kita tinggi? Ya biasanya sih tes darah ya. Kalau misalnya si ibu melakukan tes darah terus dibilang, oh nih HCG-nya tinggi sekali, ya kemungkinan bisa jadi indikasi hamil kembar. Tanda terakhir yang aku rasakan itu adalah nafsu makan yang sangat-sangat tinggi. Iya, aku nafsu makan tinggi banget. Jadi gak bisa yang habis sarapan menjelang makan siang itu harus ada snack time. Itu mutlak harus ada. Kalau enggak rasanya mual banget. Terus dari makan siang menjelang makan malam itu juga harus ada snack time. Pada saat itu aku berpikir, apa karena ini sugesti aja karena lagi hamil kembar, jadi aku juga melipat gandakan porsi lauk pada saat makan gitu. Tapi ternyata begitu aku baca-baca artikel, dan ini aku kutip satu artikel dari hellosehat.com tentang kebutuhan kalori ibu hamil anak kembar. Di sini disebutkan kebanyakan ibu hamil bayi kembar butuh meningkatkan berat badannya hingga 17 sampai dengan 22,5 kg. Aku waktu itu sampai 25 kilo guys, kenaikan berat badannya. Ternyata peningkatan berat badan yang sampai sekian kilo ini, yang banyak ini memang dibutuhkan ibu yang hamil dengan janin kembar, karena itu bisa mencegah risiko persalinan prematur dan berat bayi lahir rendah. Nah, kita udah tahu kalau misalnya berat bayi yang lahir rendah ini cukup beresiko. Kasihan untuk bayinya juga kalau dia dilahirkan dengan berat badan yang kurang gitu, karena pasti membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi. Waktu itu aku sempat konsultasi sama dokter, nanya berat badan minimal targetnya itu berapa ya kira-kira untuk kelahiran nanti supaya aman, normal gitu. Karena yang aku tahu kebanyakan nih yang dengar kalau ada yang lahiran kembar pasti berat badannya itu kecil-kecil gitu. Nah, dokter bilang pada saat itu, oh nggak ada pengecualian minimal untuk bayi kembar ya, dia bilang gitu. Jadi tetap targetnya minimal 2,5 kilo untuk kelahiran aman. Jadi pada saat itu fokus, oh oke, jadi harus masuk asupan nutrisi yang benar-benar supaya mereka juga berat badan lahirnya terjaga nanti, setidaknya mencapai 2,5 kilo. Dan puji Tuhan mereka semua lahir di berat badan di atas 3 kilo. Benar nggak sih ini hamil kembar? Ya, yang pasti periksa ke dokter dan lihat hasil USG. Waktu itu aku ketahuan hamil kembar di usia 11 minggu, usia kehamilan 11 minggu. Jadi waktu itu aku sempat bilang, dok sebenarnya saya sudah pernah periksa loh di usia kehamilan 7 minggu di rumah sakit A, tapi gak dibilang kalau ini bayinya ada 2, karena memang hanya ada 1 kantung. Terus dokter yang kedua yang periksa aku dari usia kehamilan 11 minggu sampai menangani kelahiran itu bilang, jadi sebetulnya untuk spesialis obgyn sudah bisa membedakan apakah itu janinnya kembar atau tidak dari usia 4 minggu. Usia kehamilan 4 minggu sudah ketahuan tuh ini janinnya bakal kembar atau enggak, mau kembar identik ataupun tidak identik. Kalau kembar tidak identik kan kelihatan ada 2 kantung di dalam rahim gitu. Kalau kembar identik pun bisa dilihat dari usia kehamilan masih 4 minggu karena bentuknya berbeda, katanya begitu. Pada saat usia kehamilan 11 minggu itu sudah dipastikan kalau iya ini benar kembar dan hanya 1 kantung. Kenapa sudah bisa dipastikan? Karena bentuk janin usia 11 minggu itu sudah sempurna, sudah hampir seperti bayi, hanya tinggal membesar aja gitu. Jadi bentuknya tuh sudah jelas banget. Makanya kalau misalnya periksa kehamilan di usia 11 atau 12 minggu, dokter bilang, oh ini bayinya kembar. Bisa dibilang ya 99% kali ya, itu pasti kembar gitu. Nah, untuk ibu yang sedang mengalami kehamilan kembar di luar sana, aku saranin banget untuk ikutilah apa kata dokter. Anjuran dokter adalah yang terbaik untuk ibu dan janin.
Kemudian kalau misalnya memang mengalami tanda-tanda yang lain nih yang agak di luar kebiasaan, misalnya sering, kok kenapa ya perutnya sering sakit, terus mungkin ada yang mengalami flek atau sebagainya, walaupun flek pada saat masa kehamilan ada yang mengalami seperti itu dan normal gitu, tapi menurutku gak ada salahnya kalau kita lebih aktif bertanya ke dokter, kita lebih aktif untuk konsultasi ke dokter. Kalau aku waktu itu di trimester kedua sampai dengan ketiga menjaga tensi untuk tetap stabil, jadi di trimester kedua mulai tuh tensi naik, tadinya selalu normal di 120/80, tapi begitu trimester kedua pertengahan itu naik 130, bulan berikutnya naik lagi 140. Jadi ternyata kehamilan kembar ini juga memiliki resiko tensi ibu bisa lebih tinggi daripada kehamilan normal. Ada juga disebutkan kalau resiko terjadi preeklamsia itu lebih tinggi ketimbang dengan ibu yang hamil tunggal. Walaupun memang kasus preeklamsia untuk ibu hamil tunggal ada juga gitu, tidak harus dengan hamil kembar, tapi dengan menunjukkan angka tensi yang dari bulan ke bulan ini jadi cenderung tinggi, padahal sebenarnya tensiku selalu normal. Ini menunjukkan kalau memang ada efek lain pada saat kita hamil kembar. Makanya aku bilang, keluhan apapun yang dirasakan ibu pada saat hamil kembar, lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter, lebih aktif banyak bertanya ke dokter, karena itu menurutku akan lebih menenangkan juga. Kita lebih tahu, lebih banyak pengetahuan dan bisa menjaga kehamilan ini supaya berjalan lancar, ibu sehat dan bayinya lahir dengan selamat, juga dengan berat badan bayi lahir yang normal. Itu dia beberapa tanda kehamilan kembar yang aku rasakan. Semoga informasi di video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk di-share, like, dan subscribe di channel YouTube aku, Jessica Nova. Sampai jumpa lagi, bye!